Baik, selamat datang di video ini. Saya ingin berbagi saja ada studi kasus untuk mendesain produk ya berbahan kayu. Di sini saya menggunakan Fusion 360. Nah, kasus seperti apa? Kita lihat di sini. Yaitu kasus untuk PT Home Lift. Nah, di sini ada produk-produk yang terbuat dari kayu. Kalau kita lihat di sini kategorinya kitchenware, dekorasi dan oven produk atau anyaman ya. Namun di sini saya fokus saja ke satu, yaitu kitchenware ya. Nah, kitchenware kita lihat di sini ada sutil, di sini ada ulekan mungkin ya bahasa Indonesianya. Terus di sini ada cutting board. Jadi utensil yang sederhana. Di sini juga ada bowl ya atau mangkok sederhana. Di sini juga ada mungkin tempat saus gitu ya. Di sini ada alas untuk panci gitu supaya tidak panas. Nah, saya tertarik memanfaatkan di sini dia ada yang bulat-bulat ya. Sini juga bulat-bulat, jadi saya kepikiran untuk mendesain semacam piring gitu atau alat saji yang berbahan kayu. Nah, kalau Anda lihat di sini kayu ya, itu punya keunikan. Nah, punya keunikan apa? Dalam sebuah kayu itu warna kayunya tidak sama. Ya, ada yang warna terang atau saput, biasanya kayunya lebih lunak. Kemudian ada hardwood, biasanya warna yang gelap, itu dia lebih keras. Satu lagi adalah pit atau bagian tengah kayu. Nah, ini biasanya lebih lunak dan rawan kena rayap. Nah, ini dari penelitian saya terdahulu, ini tentang kayu secang pun sama ya, bahwa di sini ada kayu lunak dan kayu keras. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam desain? Jadi kalau dilihat di sini, ini ada penggunaan dual tone ya, yang kayu lunak dan kayu keras. Namun di sini saya ingin memfokuskan bahwa ini hanya bukan akibat cacat produk, tapi sebuah kesengajaan dari desain. Nah, memang dalam pelaksanaannya untuk menghemat bahan, kita bisa menggunakan teknik rekat ya, atau di jointing, kemudian di press sehingga dia kuat. Nah, itu bisa digunakan. Lantas bagaimana pengaplikasiannya? Kita lihat ke fusionnya. Nah, di sini saya menggunakan prinsip sustainable, yaitu untuk reduce ya. Reduce-nya apa? Reduce space atau ruangan. Perlu kita ketahui kalau di rak piring, kita menyimpan piring itu sering bertumpuk. Nah, ini kalau kayu-kayu ini bertumpuk memakan tempat, apalagi kayu ini berat dan sebagainya gitu, banyak kekurangan dari materialnya ini, maka bisa disiasati ya. Nah, jadi polanya seperti ini kalau dilihat dari samping. Kalau dilihat dari potongannya, kita lihat sectionnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Nah, ini bisa dimanfaatkan nanti dalam sistem produksi. Nah, sistem produksinya itu dia cukup menggunakan satu teknik, yaitu bubut. Berbeda mungkin dengan ini yang di sini dia menggunakan beberapa teknik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat.
Nah, kenapa cepat? Karena di sini ada tingkat kesulitan tambahan, yaitu di bagian yang ukurannya besar ya. Bagian yang ukuran besar ini 25 cm. Kalau kita mau lihat dari sketsnya, nah ini jari-jarinya 12,5 cm ya. Jadi kalau total diameternya 25 cm. Kemudian di sini mungkin nanti ada perlu namanya semacam bukan laminasi ya. Jadi ada kayu-kayu, beberapa kayu potongan, nanti disambung jadi satu bongkahan, kemudian nanti dibubut. Nah di sini ini ada yang warna terang, makin ke dalam makin gelap. Kenapa yang warna terang itu di bagian paling besar? Karena biasanya kayu sisa itu lebih banyak yang di kayu lunak, atau sering dibuang yang kayu lunak, maka kita bisa maksimalkan untuk yang ukurannya lebih besar. Nah sedangkan kayu yang keras itu biasanya potongannya bagus, jadi jarang disisakan, sehingga di sini digunakan untuk yang kecil. Kemudian apalagi hubungannya dengan makanan? Nah, perlu kita ketahui kalau makanan semakin sedikit maka semakin mahal, semakin langka, atau semakin sulit diperoleh. Nggak mungkin mahal itu dia banyak-banyak, nggak mungkin. Nah, untuk makanan yang mahal itu sangat cocok kalau menggunakan alat saji yang berwarna gelap. Jadi ini mendukung konsep elegannya di situ, konsep eksklusivitasnya di situ masuk. Sehingga warna terang ini kebalikannya. Warna terang ini dia lebih menggugah selera, atau enggak dia di sana lebih netral ya. Jadi sehingga seperti nasi mungkin ya, atau yang banyak itu sayur-sayuran. Nah, dia akan lebih terekspos di sini. Gitu. Kemudian di sini untuk menambah mengisi ruang yang kosong, di sini bisa ditambahkan alas buat cangkir atau gelas. Nah, di sini sebenarnya yang dilihat adalah konsep susunannya, bahwa dia masuk ke dalam. Kemudian di sini juga masuk ke dalam, sehingga nanti di packing dia akan hemat space gitu. Nah, kenapa nggak kotak sekalian supaya dia bentuknya seperti kardus? Nah, untuk kotak itu nanti akan banyak sambungan ya, seperti frame itu akan banyak sambungan, sehingga kalau banyak sambungan resiko untuk kuman itu masuk itu lebih berbahaya. Dan kalau kotak itu dia rawan dengan sudut ya, meskipun bisa dikasih radius, tapi dari sisi produksi akan lebih sulit. Sedangkan kalau ini dibubut lebih mudah. Nah, lanjut ke konsep bentuk pinggirnya ini. Dia masih nyambung dengan pohon. Nah, di sini bentuknya seperti pinggiran daun pohon ya, pinggiran daun. Dan secara psikologi pun kalau dia dilihat dari atas gitu, kita hidden dulu sedikit ini. Nah, dia akan terkesan lebih besar. Jadi ini sudah besar, bibir yang makin meruncing ini dia akan memberikan kesan jadi lebih luas gitu, padahal ini tebalnya 1 cm. Nah, bagaimana dengan yang penampang sampingnya? Ini kalau dilihat dari samping gitu ya, dia memberikan kesan lebih slim juga gitu. Kenapa penting kesan slim? Supaya orang tidak takut dengan berat kayu. Terkadang orang melihat kayu besar,
jadi kesannya terlalu berat atau sulit diangkat. Nah, ini ada radius yang cukup besar ini supaya memangkas persepsi yang berat itu berkurang jadinya. Jadi orang akan fokus melihat sisi yang ini saja, ya. Jadi akan lebih kesannya lebih slim, gitu. Nah, kalau mau dilihat animasinya, urutannya, kita bisa lihat di sini. Oke, disusun. Oke. Nah, ini orang bisa membeli satuan, tapi justru daya tariknya itu membeli satu set ya. Sehingga apa? Sehingga orang bisa bercerita bahwa ini ada artinya. Ini supaya memanfaatkan kayu yang lunak, yang banyak terbuang. Nah, di sini supaya menghargai makanan ya. Sedikit tapi eksklusif. Gitu. Nah, kalau ini dia untuk mengisi kekosongan bisa digabungkan untuk minuman, produk yang minuman. Gitu saja. Mungkin saya share dikit prosesnya ya. Jadi di sini ada pakai revolve. Di sini tidak banyak fitur aneh-aneh, hanya revolve. Kemudian dikasih fillet ini buat radiusnya. Kemudian ini di bawahnya dikasih coak. Ini supaya nanti ketika di bidang yang rata ini nggak bending gitu, sehingga tidak tidak ada miring atau guncangan gitu. Kemudian di sini kasih fillet, bukan fillet, kasih chamfer supaya tidak ada sudut mati dan lebih mudah juga nanti untuk di bubutnya. Oke, itu saja. Nanti mereknya bisa di sini ya, Home Leaf. Kalau di sini nanti akan lebih gampang tergerus. Oke. Kemudian hasil rendernya yang sudah jadi itu ini hasil render yang sudah jadi. Ini kalau backgroundnya abu-abu, ini kalau backgroundnya gelap. Nah, ini agak dari samping. Ini kalau dari samping biar kelihatan nih. Jadi minimalis bentuknya. Itu saja, sekian dari saya.